Ya, malam hari ini kita bersama-sama akan mendengar tentang Chainlink. Kita mau tahu lebih jauh tentang Chainlink dan juga sebenarnya ada bicara dari Cardano Indonesia, tapi beliau kebetulan belum hadir. Nggak apa-apa, kita bisa langsung mulai aja untuk kesempatan malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ivan. Jadi AMA with Crosschain Communities ini adalah project yang difunded sama Catalyst Fund di periode kali ini, dan kita bersama-sama bisa masuk dalam sebuah kategori yaitu mengenal ekosistem yang lain. Kalau kita di Cardano, kita tahu banyak hal tentang Cardano, tapi kita mungkin kurang tahu banyak hal tentang yang lain. Hari ini kita mau belajar dari komunitas yang lain, eh, bertanya dan juga kemudian memperkaya diri kita ya. Jadi hari ini kita ada bersama dengan Mas Juan Karamoy dari Chainlink Indonesia. Selamat malam. Iya, Malam Mas Ivan, apa kabar? Baik, iya, senang sekali bisa bersama dengan Mas Juan untuk berbagi tentang apa itu Chainlink ya. Eh, kita akan segera mulai. Mas Juan, mungkin section yang pertama kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari Mas Juan ya seputar apa itu Chainlink, solusi apa yang ditawarkan oleh Chainlink, kemudian juga tentang update ke depannya karena ada banyak update dari 2.0 dan roadmap yang baru dan juga apa yang akan dikerjakan yang excited dalam waktu-waktu dekat ini. Silakan Mas Juan, kita sama-sama menyimak section yang pertama. Siap, saya share screen ya Mas Ivan. Ya, Kelihatannya saya host disabled participant screen sharing. Boleh allow access, Mas? Oke, udah bisa sekarang? oke. Oke. Udah kelihatan, teman-teman? Nice, kelihatan. Oke, awesome. Oke, halo teman-teman. Selamat malam. Terima kasih eh, udah meluangkan waktu di minggu malam-malam nih untuk belajar lebih lanjut tentang Web3 atau crypto, atau lebih tepatnya untuk malam ini lebih Chainlink ya. Semoga dari presentasi ini kita bisa melihat seberapa pentingnya sih sebenarnya Web3 bukan untuk mungkin dari sisi finansial kita, tapi untuk kehidupan kita ke depannya dan bagaimana cara kerja dunia sebenarnya ini. Sebelum kita mulai, nama saya Juan Karamoy, saya komunitas manager untuk Chainlink Indonesia. Saya mulai dari tahun 2021 bulan Maret. Tapi saya udah mulai aktif di komunitas kripto dari 2018. Jadi mungkin udah ada beberapa kali boom and bust cycle-nya kripto ya. Cuman kali ini didukung oleh makroekonomik, jadinya mungkin kerasanya kurang, lebih lebih nyakitin hati gitu. Cuman no problem, kita masih ada di sini, dan congratulations juga untuk teman-teman di sini yang masih ada juga dan mau join event belajar lebih lanjut tentang kripto, karena ini yang pastinya industri yang tepat dan yang akan berkembang terus ke depannya. Nah, untuk membahas apa itu Chainlink, kita harus pertama mengerti tiga hal, yaitu blockchain, smart contract, oracle problem. Dan dari situ kita bisa melihat dari mana proposisi nilai dari teknologi Chainlink ini. Dari situ kita akan membahas Chainlink versi 2.0 yang terdiri dari Chainlink Services dan Chainlink Crypto Economics 2.0, dan kita akan sedikit membahas tentang ekosistem yang sudah terintegrasi atau berpartner untuk Chainlink untuk jaringan Oracle ini. Mungkin teman-teman di sini saya penasaran nih. Teman-teman di sini semuanya udah tahu apa itu blockchain, apa itu smart contract. Mungkin kalau udah yang tahu bisa kasih tanda tangannya dikit. Oke, mantap. Wah, udah banyak yang tahu ya. Kalau gitu saya akan kasih ringkasannya cepat aja, dan emang mungkin terlalu oversimplifikasi, cuman supaya orang lain gampang ngertinya.
Mari kita mulai dari apa itu Chainlink, dan mulai dari blockchain. Apa sih blockchain sebenarnya? Dari sisi teknikalnya, kita akan dibahas ini specifically Bitcoin blockchain, atau saya biasanya bilangnya blockchain versi pertama, versi awal. Blockchain sebenarnya adalah arsitektur database di mana data disimpan dalam blok yang disambungkan dengan blok data lainnya melalui prinsip kriptografi. Data-data yang disimpan dari satu blok ke blok-blok lainnya akan membuat rantai atau chain. Makanya dibilang chain, makanya dibilang blockchain. Tapi dalam implementasinya, seperti apa sih blockchain ini? Dan mari kita lihat perumpamaan main monopoli. Semoga teman-teman di sini pernah sempat main monopoli ya waktu kecil. Dan biasanya di monopoli ini, semua pemain mempunyai uang yang mereka simpan, yang mereka bisa beli untuk beli negara atau beli properti rumah di negara tersebut dan beli yang lain-lainnya. Nah, anggap saja di Bitcoin blockchain ini bahwa pemain tidak harus menyimpan uangnya sendiri, tetapi ada satu mesin buku bersama dalam game ini yang akan secara otomatis mengupdate pertukaran uang dari satu pemain ke pemain lainnya. Dan setiap 10 menit kertas ini akan diperbarui dengan data-data dari kertas berikutnya. Jadi bisa dianggap setiap kertas ini adalah satu blok, dan setiap 10 menit ditambahin kertas baru, dan akhirnya membuat rantaian blok. Jadi kurang lebih versi blockchain pertama sangat simpel. Data-datanya itu hanyalah data transaksi dari satu pemain ke pemain lainnya, atau di Bitcoin blockchain dari satu alamat ke alamat lainnya, atau bisa juga dianggap akun. Nah, apa perbedaan dari game itu dan blockchain sebenarnya? Sekali lagi, emang penjelasannya sangat cukup di oversimplified. Cuma yang pertama, propertinya adalah bahwa buku besar ini dikelola oleh komputer-komputer. Tidak satu komputer, tapi komputer-komputer di seluruh dunia. Atau juga bisa dibilang bahwa buku besar ini diolah secara terdesentralisasi. Implikasinya apa atau keuntungannya apa dengan sistem pengelolaan database ini yang dalam bentuk blockchain? Keuntungannya adalah nomor satu, buku besar bersama ini tidak dapat diubah. Artinya kita nggak bisa, misalnya saya salah satu pengguna database ini, saya nggak bisa tiba-tiba mengubah data saya sendiri. Misalnya saya cuma punya 1 Bitcoin, tiba-tiba saya punya 10 Bitcoin. Karena data yang sama ini di-copy ke seluruh komputer lainnya di seluruh dunia yang berpartisipasi dalam jaringan ini. Kedua, database ini tidak dikuasai atau tidak dikelola cuma dari satu komputer saja, tapi dikelola oleh seluruh komputer. Berarti tidak ada satu entitas pun yang mempunyai kontrol atau bisa memanipulasi data-data di blockchain tersebut. Dan ketiga adalah, salah satu keuntungan dari sistem ini adalah kita bisa bertransaksi kapan saja, kita tidak harus peduli tentang faktor politik atau geografi di negara tersebut, atau dimanapun di dunia, dalam asumsi bahwa kita mempunyai akses dengan internet. Nah, implikasinya apa atau rangkumannya apa dari blockchain Bitcoin ini? Fungsi Bitcoin blockchain adalah memungkinkan pengguna untuk bertukaran nilai secara langsung di mana saja dan kapan saja, tidak terganggu oleh faktor politik dan geografis. Bisa dibilang seperti di diagram tersebut, bahwa Bob dan Alice bisa bertransaksi secara langsung melalui jaringan yang terdesentralisasi, di mana mungkin kebanyakan orang saat ini masih bertransaksi melewati satu institusi,
keuangan, contohnya mungkin bank atau perusahaan lainnya. Nah, tapi apa sih nilai terbesar dari Bitcoin blockchain ini? Apakah karena kuantitasnya ada limitnya 21 juta membuat aset ini menjadi deflationary? Mungkin satu. Kedua, apakah karena sistem ini terdesentralisasi? Terdesentralisasi adalah karena bagian dari desain untuk sistem ini, bukan terlalu keuntungannya. Nah, bisa dibilang untuk merangkum nilai proposisi terbesar dari Bitcoin blockchain ini yang membuatnya sangat menjadi suatu teknologi yang revolutionary adalah bahwa blockchain mengeliminasi resiko rekanan. Resiko rekanan atau counterparty risk adalah kemungkinan di mana pihak lain dalam transaksi atau perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau obligasi mereka. Jadi mungkin kita bisa sekarang mulai mikir lagi. Saya ulang lagi. Risiko rekanan adalah kemungkinan di mana pihak lain dalam transaksi atau perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau obligasi mereka. Kita sekarang bisa mikir, situasi apa aja sih yang menyangkut risiko rekanan ini? Atau situasi apa aja yang mempunyai risiko rekanan? Dan bisa dibilang risiko rekanan ini ada di banyak situasi di seluruh kehidupan kita. Dari yang paling simple, contohnya janjian sama temen. Kalau misalnya, oh bro, kita janjian ya mau ke Starbucks hangout. Oke, kita bisa datang ke Starbucks, cuman kita juga harus tahu bahwa teman kita bakal ke Starbucks supaya kita nggak nyanun. Cuman outcome-nya, kalau misalnya teman kita nggak datang, ya nggak apa-apa, paling kita nyantai sendirian aja. Ya mungkin marah dikit, cuman nggak ada masalah. Kedua, mungkin dari menjual dan membeli. Misalnya contohnya kita ke warung mau beli kacang. Kita udah bayar, tapi penjaga warungnya ternyata nggak punya kacang. Oke, mungkin duit kita bisa dibalikin, atau kalau misalnya emang penjaganya berniat jahat, bisa simpen jadi rame sebagai konsekuensinya. Ketiga, online shopping. Misalnya kita bayar, kita sudah order barangnya, cuman mungkin bisa all shop-nya nggak memproses ordernya, atau kedua, mungkin orang yang nganterinnya ada bermasalah. Ini ada semuanya contoh resiko rekanan. Dan kita bisa lihat lagi ke ride sharing, ke pekerjaan Anda. Misalnya Anda sudah bekerja selama sebulan dan tiba-tiba perusahaan tidak bayar, itu juga salah satu contoh resiko rekanan. Lalu ke perbankan, asuransi, dan exchange, contohnya kejadian yang cukup menyedihkan barusan ini menyangkut exchange FTX dan exchange lain yang bersangkutan, di mana mungkin pengguna tidak bisa mendapatkan dananya balik ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa resiko rekanan ini ada di bisa dibilang seluruh aspek hidup kita. Dan di skala lebih besarnya lagi kita bisa melihat contohnya market crash waktu tahun 2008. Karena beberapa faktor yang mungkin kita bisa bahas di lain hari. Nah, kalau kita kembali lagi, Bitcoin blockchain cuma bisa memungkinkan kita untuk bertukaran nilai. Kok bisa sih blockchain ini mengeliminasi resiko rekanan di situasi-situasi ini yang ada di screen? Nah, apa sih limitasi Bitcoin blockchain? Kenapa Bitcoin blockchain tidak bisa menjadi solusi atas masalah-masalah semua itu? Salah satu limitasi Bitcoin blockchain adalah data dalam Bitcoin blockchain hanyalah data transaksi dari satu akun atau address ke akun lain yang digunakan untuk pertukaran nilai. Itulah limitasinya. Nah,
Bitcoin ditemukan tahun 2008 dan akhirnya tahun 2015 ada satu anak jenius yang banyak orang bilang dia mirip alien. Dia mikir, kenapa kalau kita bisa taruh data transaksi di blockchain, kenapa kita enggak memasukkan program komputer atau if dan that statement. Inilah versi evolusi blockchain berikutnya, atau yang saya biasanya bilang versi 2, yaitu disebut smart contract atau smart contract platform. Lagi, oversimplified, apa sih smart contract? Secara simpel, smart contract itu adalah program komputer yang berjalan di dalam blockchain. Apa itu program komputer? Program komputer terdiri dari if dan that statement. Bila hal A dan B terjadi, maka eksekusikanlah C. Atau bila hal A dan B tidak terjadi, eksekusikanlah D. Ini adalah dalam bentuk program komputer. Atau banyak orang bilang juga bahwa if dan that statement dalam bentuk dunia nyata atau ditulis di kertas, jadilah kontrak. Untuk perbandingannya smart contract, kita bisa mengambil dari analogi vending machine. Misalnya, Bob mau beli Coca-Cola, dan Bob punya uang, harga Coca-Colanya $2 contohnya. Bob masukin uangnya dia ke mesin ini, $5, dan Bob memilih Coca-Cola, dan mesin ini dengan secara otomatis akan mengeluarkan Coca-Cola yang Bob pilih, dan sekaligus mengkalkulasi kembaliannya dari uang yang Bob masukin, yaitu kembaliannya $3. Jadi kurang lebih inilah analogi untuk smart contract atau kode komputer, if dan that statement. Bila Bob sudah memilih minuman dan bila Bob sudah membayar, maka keluarkanlah minuman yang Bob pilih dan keluarkanlah kembalian bila ada kembaliannya. Yang pastinya, karena smart contract ini berjalan di atas blockchain, smart contract juga menganut karakteristik, properti, dan keuntungan dari underlying blockchain-nya, yaitu bahwa smart contract ini dikelola oleh komputer-komputer secara global yang terdesentralisasi, dan karena itu meraih keuntungan bahwa smart contract ini tidak dapat diubah, tamper-proof, smart contract ini tidak dikuasai oleh satu entitas, dan smart contract ini tidak terpengaruhi oleh politik atau geografi. Rangkumannya adalah, smart contract platform memungkinkan developer untuk membuat aplikasi terdesentralisasi, atau orang sering bilang dApps atau decentralized applications, yang mengandung properti dan garansi yang sama seperti blockchain tersebut. Nah, sejak insepsinya smart contract platform dalam tahun 2015, 2 tahun kemudian, kita melihat di ICO bubble atau initial coin offering bubble dalam tahun 2017, di mana kita melihat banyak orang ngebuat koin, mungkin biasanya orang bilang koin merchant ya, dapat duit gampang terus langsung kabur, karena industrinya juga belum banyak regulasi, dan karena karakteristik dari teknologi ini yang terdesentralisasi dan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi, banyak banget orang yang ngebikin project abal-abalan atau bisa dibilang scam hanya untuk buat duit. Kita belajar bahwa teknologi blockchain dan smart contract ini sangat revolutionary dan nilainya sangat besar. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok sampai sekarang teknologi ini belum diadopsi secara massal atau diadopsi dengan seluruh pemerintah di dunia, perbankan di dunia, dan yang lain-lainnya?
kita harus membahas limitasi dari smart contract ini. Namanya smart contract atau kontrak pintar. Tapi yang kita harus tanya, apakah kontrak ini benar-benar pintar? Smart contract berjalan di dalam blockchain, atau bisa dibilang sistem yang deterministik tapi terisolasi dari dunia luar. Deterministik artinya adalah bahwa sistem ini, oversimplified lagi, sangat tahu secara paling detail dan akurat semua hal yang terjadi dalam, contohnya satu ekosistem ini. Anggap aja ekosistem ini blockchain ya. Smart contract ini sangat tahu apa aja yang terjadi dalam ekosistem ini. Tapi smart contract tidak tahu sama sekali atau tidak punya jalan untuk mengetahui dunia di luarnya. Dan untuk membuat aplikasi terdesentralisasi yang bisa dipakai untuk kita, saya, Mas Ivan, Mas Roni, Mas Dodi, dan teman-teman yang lain di sini, smart contract ini membutuhkan cara untuk mendapatkan data eksternal secara aman, reliable, dengan cara yang sangat aman. Jadi sekarang tujuannya, bagaimana kita mengubah dari 2017 ICO bubble, di mana proyek-proyek terdiri dari 90% tokenisasi dan cuma 10% berbasis real life events, ke membuat aplikasi yang applicable untuk dunia nyata, 80% dunia nyata dan 20% tokenization. Nah, masalah ini juga bisa dibilang atau mempunyai nama the Oracle problem. Oracle problem dalam konteks ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan Oracle yang juga bergerak dalam bidang perkomputeran atau database. Tapi Oracle dalam konteks ini diambil katanya dari cerita Yunani, di mana Oracle ini adalah satu orang atau entitas yang berdiri di antara Greek God atau dewa-dewa Yunani dan masyarakat. Jadi Oracle ini menjadi perantara dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk perantara dewa-dewa Yunani ini. Dalam konteks blockchain, Oracle problem adalah masalah bagaimana cara smart contract bisa mendapatkan data yang akurat dan reliable dengan cara yang aman. Bisa dilihat dari diagram sebelah kanan ini bahwa smart contract platform tidak mempunyai cara secara langsung untuk mendapatkan data dari luar. Kita bisa lihat bahwa Oracle adalah middleware yang berada di antara blockchain dan sistem eksternal. Sama seperti dari analogi tadi bahwa Oracle adalah entitas yang berdiri di antara dewa Yunani dan masyarakat. Di sini antara blockchain dan data luar. Nah, masalah ini adalah masalah yang membuat adopsi smart contract atau teknologi blockchain tidak se-advance atau tidak diadopsi banyak orang atau negara-negara lain atau government atau perusahaan-perusahaan lain. Mari kita lihat beberapa filosofi desain untuk memecahkan masalah ini. Pertama adalah centralized oracle atau oracle yang terdesentralisasi. Atau oracle yang tersentralisasi. Oracle yang tersentralisasi menjadi satu titik kegagalan untuk smart contract. Seperti yang kita bahas tadi, smart contract yang berjalan di atas blockchain yang sangat aman, tidak bisa diubah, terdesentralisasi, tahan anti faktor politik atau geografi. Bila mendapatkan data dari satu jembatan atau satu node,
yang bisa mengubah outputnya, membuat blockchain ini atau smart contract ini nggak ada gunanya. Jadi, mengapa kita tidak memilih centralized oracle? Karena keamanan dari blockchain itu tidak perlu digunakan, tidak valid lagi, karena hacker bisa menyerang oracle tersebut ini. Dan juga sebenarnya sama untuk source dari datanya tersebut. Bila kita sudah mendesentralisasikan oracle-nya, dan kita cuma bergantung oleh satu data provider, sama aja bohong bila hacker bisa menyerang data provider. Karena inputnya jelek, udah salah, dan seterusnya dengan chain data ini juga salah. Nah, disinilah perannya Chainlink. Bagaimana Chainlink adalah solusi dari masalah Oracle yang membuat smart contract dan teknologi blockchain tidak diadopsi secara massal. Bisa dibilang the missing piece juga. Nah, bagaimana Chainlink approach untuk menyelesaikan Oracle problem ini? Jadi dari diagram ini kita bisa melihat bahwa Chainlink mengadopsi karakteristik yang sama dengan blockchain tersebut. Chainlink mendesentralisasikan middleware dengan cara membuat jaringan Oracle ini, dan di atas itu juga mendesentralisasikan dari data provider. Chainlink Oracle adalah jaringan yang paling banyak diadopsi untuk DeFi. Dan paling pentingnya bahwa Chainlink itu adalah open source framework untuk membuat jaringan Oracle. Artinya apa? Pertama, open source, bahwa tidak hanya saya, Stefan, Aldi, Santoni, Pak Abel, atau semua teman-teman di sini, kita bisa secara langsung berkontribusi ke open source protokol ini tanpa harus bilang ke siapapun. Kita bisa juga membuat copy dari protokol ini dan membuat versi kita sendiri. No problem. Dan kedua adalah bahwa Chainlink ini adalah framework. Artinya Chainlink ini bisa diubah sebagaimana mungkin untuk membuat jaringan Oracle yang bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi tergantung yang kita mau bikin. Jadi Chainlink ini sangat adaptable dan tidak rigid untuk memenuhi semua kebutuhan developer. Chainlink adalah jaringan Oracle terdesentralisasi yang memperluas kemampuan smart contract dengan menyediakan akses aman ke data dan komputasi off-chain. Jadi bukan cuma data, tapi juga komputasi off-chain. Nah, dari filosofi desain ini dan dari approach pembangunan protokol dan open source framework ini, semua yang bekerja untuk membangun Chainlink percaya dengan kalimat ini, truth over trust. Kita percaya bahwa kebenaran mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada kepercayaan. Dan apa contoh dari kepercayaan? Seperti tadi, kita sudah membahas resiko rekanan. Resiko rekanan ini terjadi misalnya kita membuat janjian dengan teman, kita bekerja dalam perusahaan, kita membeli produk asuransi, kita mendepositkan gaji kita ke bank. Secara fundamental, dalam semua aktivitas ini, kita harus mempercayai satu entitas, atau kita mempercayai merek. Truth over trust artinya adalah kita mau menyediakan data
dan membuatnya transparan, di mana pengguna tidak harus lagi mempercayai, tapi bisa memverifikasi sendiri bahwa perjanjian yang dijanjikan oleh pihak lain adalah benar. Dalam contoh kejadian yang barusan ini, FTX jebol, nggak punya uang 10 miliar dolar untuk menutupi dana pengguna. Kita tidak mau bahwa pengguna harus mempercayai merek mereka, perusahaan mereka, tapi kita mau melihat buktinya bahwa FTX mengelola dana pengguna secara benar dengan menyediakan bukti secara langsung. Jadi pada intinya, Chainlink di sini tugasnya adalah untuk menghubungkan smart contract ke semua input dan semua output. Tidak hanya saja data harga, tapi juga data cuaca, data nomor acak, dari data blockchain ke blockchain lain. Dan di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana Chainlink berfokus untuk menyediakan service dari Chainlink 1.0 ke Chainlink 2.0. Dimulai dari Chainlink 1.0, atau bisa dibilang terdiri dari dua service utama, yaitu Market dan Data Feeds dan BRF. Mari kita mulai dari Chainlink Price Feeds. Di sini kita bisa melihat pendekatan Chainlink untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah Oracle. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa mempunyai Oracle yang tersentralisasi menjadi satu titik kegagalan, maupun mempunyai satu data provider untuk satu tipe data menjadi satu titik kegagalan pun untuk smart contract yang dibuat sangat aman ini, atau yang berjalan di atas blockchain. Dengan satu titik kegagalan ini, keamanan dan garansi dari blockchain ini menjadi obsolete atau menjadi tidak ada gunanya. Dari sini kita bisa lihat 3 steps yang Chainlink Network sudah desain untuk mendapatkan data yang sangat akurat untuk data harga aset. Mulai dari exchange yang akan diagregasikan oleh perusahaan data aggregators seperti Brave New Coin, CoinGecko, CoinMarketCap, dan banyak lain. Lalu data ini akan diproses oleh beberapa Chainlink Node Oracle, atau yang membuat jaringan Oracle terdesentralisasi, dan setelah itu akan dikirim ke smart contract, ya, dan di mana smart contract itu akan mengirim ke kontrak-kontrak lain atau decentralized application yang lain. Secara general itulah bagaimana cara kerjanya Chainlink Price Feed. Kita bisa melihat spesifik lagi pipeline, bagaimana data turun dari atas ke bawah. Mulai dari raw crypto exchange data, di mana emang mereka yang membuat market dan mempunyai data secara yang paling raw-nya, karena mereka adalah market, dan mereka akan memasok data yang mereka punya ke data aggregators yang sudah mengumpulkan dari market-market lainnya. Dari situ, beberapa data aggregator ini akan memasok masing-masing data mereka ke Chainlink Node Operator, di mana Chainlink Node Operator ini akan memproses lagi data ini untuk mencari nomor yang paling akurat. Dan setelah mereka mencari, dan setiap node operator yang sudah mendapatkan satu nomor yang paling akurat atau satu angka yang paling akurat, mereka baru kirim untuk diagregasikan lagi yang akan dikirim ke blockchain. Proses pengiriman dari node operator ke blockchain adalah melalui proses atau bisa dibilang sistem off-chain reporting, di mana sistem ini didesain untuk mengoptimasi
harga gas untuk mengirim data ke on-chain. Jadi sebelum dikirim ke smart contract, node operator akan membuat konsensus dalam jaringan Oracle tersebut untuk contohnya mencari harga aset yang paling tepat, dan setiap node operator mempropose nilai yang paling akurat menurut mereka. Dari situ datanya akan diagregasi lagi dan dengan memakai weighted average diketemui satu harga yang akan dikirim ke blockchain, ke smart contract yang akan dipakai untuk project-project lain. Selama ini, Chainlink price feeds melalui option reporting telah memungkinkan sebanyak 6,4 triliun US dollar untuk masuk dan keluar DeFi. Dan kita sekarang mempunyai 950 lebih total jaringan Oracle. Atau dalam kalimat yang lebih simpelnya, 950 ini merepresentasikan price pairing. Contohnya Ethereum USD, atau Bitcoin USD, atau Ethereum Bitcoin. Berarti kita ada 950 macam. Dan kita sudah mengirim lebih dari 5 miliar data points. Jadi itulah kurang lebih Chainlink price feeds. Chainlink, moving on ke Chainlink BRF yang cukup sebenarnya self-explanatory. BRF adalah verifiable random function. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa smart contract berjalan di atas sistem yang deterministik, yang sangat akurat dan bisa dibilang sangat gampang untuk diprediksi atau very predictable. Disinilah limitasi lain untuk smart contract. Karena sistemnya ini sangat deterministik, untuk mendapatkan nomor acak pun sangat susah. Karena hacker dengan gampang bisa menemui bagaimana nomor acak ini akan dibuat di dalam sistem ini. Karena itu, Chainlink juga membuat atau menyediakan service verifier random function atau service dari jaringan Oracle Chainlink yang menyediakan nomor acak untuk developer yang dapat diverifikasi. Kembali lagi dari fundamental kepercayaan kita bahwa truth over trust, kita mau menyediakan bukti untuk developer atau decentralized applications bahwa data yang mereka acak atau nomor yang mereka dapat itu benar-benar acak dan mereka bisa memverifikasi secara langsung bahwa nomor itu benar-benar acak. Nah, setelah membahas Chainlink price feed dan VRF, yang membuat dari Chainlink 1.0, bisa dibilang bahwa Chainlink 1.0 itu berfokus untuk menyediakan data-data pokok yang paling dibutuhkan untuk membuat decentralized application. Dan data-data pokok itu termasuk dari data harga dan juga RNG. Tapi jangan salah bahwa Chainlink ini adalah open source framework yang bisa dipakai juga untuk bukan hanya data harga, tapi data apapun dari API manapun. Nah, mari kita lanjut membahas yang lebih exciting, recent development, yaitu Chainlink 2.0. Kita melihat bahwa Chainlink 1.0 berfokus untuk menyediakan service-service atau data-data yang paling dibutuhkan untuk sebenarnya paling utama aplikasi DeFi, karena itulah salah satu aplikasi teknologi smart contract atau blockchain yang akan dipakai banyak orang secara langsung. Nah, Chainlink 2.0 service ini sekarang terdiri dari beberapa service yang sudah live dan juga masih dalam development yang membuka gerbang untuk developer smart contract, membuat aplikasi-aplikasi lain yang jujur menurut saya kita belum bisa bayangin.
Pertama adalah service proof of reserve. Proof of reserve dalam bahasa Indonesia adalah bukti cadangan. Atau dalam konteks service ini, node operator bisa menyediakan untuk smart contract audit dalam real time dan secara otomatis bahwa betulkah contohnya perusahaan mempunyai cadangan dengan kuantitas tersebut. Ini adalah salah satu service yang sangat relevan untuk kasus yang baru ini, FTX, di mana bila mereka mengimplementasi proof of reserve, pengguna dan smart contract bisa secara transparan, secara real time, bisa tahu bahwa apakah cadangan atau reserve mereka itu memenuhi batas minimum untuk menjalankan proses bisnis secara aman. Dengan kejadian ini, kita bisa lihat pengguna kehilangan kepercayaan kepada perusahaan-perusahaan atau exchange kripto ini. Tapi dengan pengimplementasian proof of reserve, perusahaan bisa menyediakan level transparansi yang lebih tinggi untuk pengguna dan semoga bisa mendapatkan kepercayaan mereka balik. Kedua adalah automation. Dengan perkembangan jaringan chaining Oracle ini tidak hanya lagi cuma bisa menyediakan atau mengirim data. Tapi Oracle ini juga berdiri dalam posisi yang sangat tepat untuk mengotomatisasikan proses smart contract yang lainnya secara desentralisasi dan secara reliable. Project-project yang membuat decentralized applications yang membutuhkan contohnya recurring check untuk smart contract mereka bisa memakai chaining automation untuk mengotomatisasikan proses itu secara terdesentralisasi, mengeliminasi satu titik kegagalan lagi. Yang ketiga adalah CCIP. CCIP adalah kependekan dari Cross-Chain Interoperability Protocol. CCIP adalah open source standard untuk komunikasi antar cross-chain. Itu ada terminologi yang sangat general, tapi salah satunya aplikasi dari CCIP adalah pertama cross-chain bridging. Kita sudah lihat dari banyak kasus bahwa cross-chain bridge itu sangat susah dibuat dan banyak yang kehack. CCIP sekarang lagi dalam development yang sebenarnya sudah ada di testnet dan sudah lagi dalam proof of concept dengan beberapa DeFi project, contohnya Synthetix, dan juga partner chaining yang lainnya yang akan saya bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Service keempat dari Chainlink 2.0 adalah FSS atau Fair Sequencing Service. Service ini lebih ke teknikal, cuman karena blockchain didesain dengan cara tertentu, banyak blockchain validator bisa mengambil atau mengekstrak nilai tertentu yang disebut biasanya MEV atau Miners Extractable Value. Atau mungkin sekarang bisa dibilangnya Maximum Extractable Value. Dan Fair Sequencing Service ini adalah service yang menggunakan Chainlink Oracle untuk mengeliminasikan ketidakadilan ini untuk blockchain validators. Dan salah satu Chainlink service terakhir dari
versi 2.0 ini adalah DECO. DECO adalah protokol untuk menyimpan privasi data melalui Oracle. Lebih teknikalnya lagi melalui zero knowledge proof. Dengan Chainlink Oracle, sekarang smart contract bisa memverifikasi data-data konfidensial yang menyangkut mungkin dengan data pribadi kita tanpa membuat data itu publik atau kelihatan di blockchain-nya sendiri. Jadi inilah kurang lebih service-service utama yang sedang di-develop untuk Chainlink 2.0 ini. Tapi tidak berhenti di situ saja. Chainlink 2.0 juga terdiri dari Cryptonomics 2.0 yang terdiri dari primarily 3 program. Dan yang pertama yaitu adalah staking. Staking digunakan untuk menyediakan garansi keamanan lebih tinggi untuk data yang diberikan smart contract melalui staking token link. Jadi token link ini akan digunakan sebagai jaminan untuk menjaminkan bahwa data yang diberikan oleh node operator Chainlink ini benar-benar data yang akurat dan mereka bisa menjaminkan mereka sendiri bahwa ini data yang terbaik, yang paling dipoles, diproses, yang mereka bisa berikan. Dan bila data itu tidak baik dan tidak akurat, maka bisa dikenakan penalti. Kedua adalah build program. Build program dibuat untuk mendorong dan mendukung perkembangan proyek baru dengan memberikan service-service dan support teknikal dari Chainlink. Dan dengan pertukaran komitmen dari merekanya dan insentif untuk staker. Kurang lebih build program ini kalau bisa disimplifikasi, Chainlink atau tim Chainlink Labs akan membantu menyediakan service-service Chainlink dengan sepenuhnya dan technical support, dan kembalinya mereka memberikan 3-5% dari token project mereka yang akan digunakan sebagai insentif untuk staker link. Dan yang terakhir adalah scale program, yang scale program adalah kependekan dari Sustainable Chainlink Access for Layer 1 and 2 Enablement, di mana kita akan partner dengan proyek-proyek Layer 1 dan Layer 2 untuk menyediakan service-service Chainlink dengan imbalan mereka membootstrap atau mengurangkan biaya gas di layer mereka atau di blockchain mereka. Seperti yang kita lihat dari sebelumnya, history dan sejarah, di mana Chainlink sudah terintegrasi, paling utamanya price feed, banyak DeFi aplikasi mulai berbunga di blockchain tersebut dan di ekosistem tersebut. Karena itu, dibuatlah program scale ini. Bisa dibilang rangkuman dari Chainlink Crypto Economics 2.0 ini ada dalam diagram ini, di mana setiap program dan setiap fitur dan service yang dikembangkan oleh Chainlink adalah bagian dari gambaran yang lebih besar, cycle yang lebih besar, yang akan terus mengembangkan jaringan dan nilai jaringan Chainlink. Dan bila dirangkum lagi, bisa dibilang Chainlink 2.0 tidak hanya lagi fokus untuk menyediakan data-data pokok seperti price feeds dan RNG atau VRF, tapi Chainlink 2.0 fokus untuk menyediakan service-service lain yang dibutuhkan oleh smart contract developer untuk membuat aplikasi yang lebih canggih dengan jaminan keamanan yang lebih kuat dari jaringan Oracle Chainlink yang menyediakan data untuk
aplikasi-aplikasi terdesentralisasi tersebut. Nah, kita udah ngebahas panjang lebar service-service yang diberikan Chainlink dan development ke depannya. Mari kita explore pengguna dari Chainlink ini dan pengguna dari Chainlink Framework atau bagian dari Chainlink Ecosystem. Highlight dari Chainlink Ecosystem bisa dibilang sekarang bahwa Chainlink sudah terintegrasi dengan 1.500 lebih project di lebih dari 12 chain yang berbeda, yang terdiri dari layer 1 dan layer 2 juga. Dan beberapa project ini bergerak di bidang DeFi, asuransi, game, NFT, real estate, dan juga di social impact. Beberapa yang terkenal adalah contohnya Aave, Automated Money Market, Etherex. Etherex adalah project yang menyediakan asuransi penerbangan, di mana bila Anda mau melakukan penerbangan, Anda bisa membeli asuransi ini, dan di mana bila penerbangan Anda di-delay atau dibatalkan, asuransi ini dengan secara langsung, artinya Anda tidak harus membuat klaim atau ngomong dengan pekerja airline, akan mengeluarkan pembayaran untuk mengcover flight Anda atau mungkin bagasi dan yang lainnya sesuai dengan perjanjian secara otomatis. Tidak lagi harus nunggu untuk ngomong sama orang kerja atau call atau membuat atau telepon airlines-nya, semuanya diotomatisasikan. Dan juga Pokemon dan game seperti Crypto Orchids. Salah satu contoh yang menurut saya juga cukup keren adalah Arbol. Mereka bergerak di bidang asuransi untuk tanaman pertanian. Banyak di developing countries dan juga mungkin Indonesia termasuk, petani-petani di negara kita dan di negara luar juga seperti di Afrika bergantung 100% ke tanaman pertanian mereka untuk hidup, untuk makan sehari-hari. Bila misalnya ada banjir, terlalu banyak hujan atau kepanasan, tanaman mereka mati, mereka tidak ada pemasukan dan tidak bisa menyediakan something simple dan basic seperti makanan dan susah untuk hidup. Salah satu proyek yang bergerak di bidang ini adalah Arbol, di mana mereka menyediakan asuransi pertanian untuk tanaman pertanian untuk petani secara langsung. Caranya bagaimana? Mereka mengambil data temperatur, data hujan, dan dengan matrix lainnya dari data provider seperti AccuWeather dan data provider temperatur dan rainfall lainnya, mereka memasukkan data tersebut ke smart contract dan mereka membuat mereka mengkodekan requirement tertentu bila contohnya terlalu banyak hujan yang akan mengakibatkan banjir, smart contract itu akan tahu secara langsung, dan bila temperatur terlalu tinggi yang akan membakar tanaman pertanian, smart contract itu pun akan tahu, dan secara otomatis, secara terdesentralisasi, dan lagi secara tamper-proof akan mengeluarkan pembayaran ke petani tersebut secara langsung tanpa petani itu harus membuat klaim ke kantor atau membuat kontak ke perusahaan ini. Dan yang paling kerennya lagi menurut saya bahwa sekarang petani ini mempunyai akses ke asuransi yang bisa menggaransikan livelihood mereka tanpa infrastruktur keuangan yang ada di desa mereka.
yang mereka butuhkan hanyalah akses ke internet yang bisa diakses lewat HP mereka. Dan itu aja secara simpel. Bisa dibilang teknologi ini juga mendemokratisasikan akses ke servis-servis keuangan dan khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Jadi bisa dilihat dari contoh ini bahwa teknologi smart contract Web3 ini bukan hanya lagi teknologi untuk trading atau untuk goreng-goreng crypto micin. Cuman crypto atau Web3 aplikasi ini sangat membantu dan merevolusikan bagaimana masyarakat hidup di beberapa aspek, dan dengan aplikasi lainnya juga segmen masyarakat yang berbeda. Chainlink juga bekerja sama dengan beberapa global enterprise yang tidak semuanya termasuk di sini. Pertama adalah Associated Press, atau salah satu perusahaan media terbesar dan ternama atau bisa dibilang juga terpercaya dari Amerika, yang sering meliputi berita tentang pemerintahan, ekonomi dari negara tersebut. Associated Press secara resmi menjadi Chainlink node operator untuk menyediakan data-data tersebut untuk smart contract yang akan dipakai untuk aplikasi terdesentralisasi. Chainlink juga telah dipakai dengan Google Cloud, to be specific, untuk meleverage BigQuery mereka untuk datanya dipasokkan ke smart contract secara langsung. Chainlink juga bekerja sama dengan T-System. Mereka menjalankan node mereka sendiri untuk mendukung infrastruktur jaringan Chainlink. Dan salah satu partner yang baru diumumkan dalam event SmartCon yang terjadi bulan akhir September 2022 ini adalah Swift. Swift adalah organisasi yang terdiri dari 11.000 bank yang memproses cross-border payment. Kalau teman-teman di sini mau misalnya kirim uang dari Indonesia ke Singapura atau ke Amerika, mungkin bank teman-teman di sini akan nanyain Swift code-nya yang akun Anda mau kirim itu apa. Swift code-nya ini adalah Swift code dari organisasi Swift ini. Dan Swift mengumumkan di SmartCon 2022 ini bahwa mereka telah mengerjakan proof of concept untuk membuat dan menyelesaikan obligasi. Ini salah satu proposisi nilai terbesar dari Chainlink adalah bahwa dengan mulai banyaknya masyarakat berminat untuk memasuki Web3 dan kripto, bank juga sadar bahwa mereka harus mengupgrade sistem mereka untuk membuatnya compatible dengan blockchain dan teknologi smart contract ini. Tapi susahnya adalah bahwa blockchain atau smart contract platform sekarang ini sangat banyak. Dan untuk mengintegrasikan dari satu blockchain ke blockchain lainnya, pertama membutuhkan resources yang cukup besar dari technical skills dan juga secara moneter. Dan kedua, setiap individual integrasi ke blockchain tersebut
mempunyai implikasi keamanan yang berbeda. Jadi proposisi nilai dari Chainlink, lebih spesifiknya dari Chainlink CCIP atau Cross-Chain Interoperability Protocol adalah CCIP menyediakan satu interface yang bisa dipakai oleh bank untuk terhubung dengan semua blockchain secara langsung. Dengan satu interface. Tidak satu interface untuk setiap blockchain, tapi satu interface yang dipakai untuk semua blockchain. Dari situ mereka tidak harus mengkhawatirkan untuk keamanan atas koneksi ke setiap blockchain-nya, tapi mereka cuma harus fokus untuk koneksi satu ini, dan mereka udah terhubung ke semua blockchain, dan bisa memilih blockchain manapun yang akan mengoptimasikan sesuai kebutuhan mereka. Jadi kurang lebih disitulah perkembangan terbaru dari Chainlink. Semoga teman-teman di sini mendapatkan suatu hal yang baru yang bisa berguna untuk adventure di Web3 ini, dan menginspirasikan untuk terus lanjut belajar di bidang Web3 ini, karena walaupun banyak volatilitas kalau kita ngeliatin harga, tapi developer atau pengembang Web3 ini masih membangun terus untuk mengeliminasikan bad actor ini, dan to be honest, secara fundamental atau proposisi nilai dari teknologi blockchain ini tidak ada yang berubah sedikit pun dari 2008 atau 2015. Bitcoin masih tamper proof, masih berjalan sampai sekarang. Smart contract platform yang lainnya masih jalan. Chainlink, Oracle Network berjalan mulus, walaupun fluktuasi harga naik turun. Semua karakteristik fundamental dari teknologi blockchain ini tidak ada yang berubah. Cuman mungkin kadang-kadang kita terlalu banyak ngeliatin harga, makanya jadi pakai perasaan. Oke. Kalau gitu, terima kasih semua teman-teman di sini udah mendengarkan. Saya dengan senang hati bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang di sini, atau diskusi-diskusi lainnya juga. Halo Mas Ivan, nggak kedengaran ya suaranya? Oh sorry, halo semuanya. Dengar ya kalau kayak gini ya? Dengar. Oke, bentar saya change dulu earphone-nya. Ya, selamat malam semuanya. Jelas ya suara saya? Terima kasih buat Bro Juan yang udah sharing tentang Chainlink. Banyak banget layanan yang dibuat oleh Chainlink ya, dan maksudnya saya tuh merasa sebelum kejadian FTX ini malah oh bener juga ya, semua bahkan udah dipikirkan betul-betul apa sih yang diperlukan untuk teknologi blockchain dan juga Web3 ke depannya jauh lebih daripada sebelum semuanya kejadian gitu. Ada banyak hal yang dan layanan yang sangat bermanfaat. Nah, berdasarkan artikel dari IOG ini, sebenarnya Chainlink juga ada kerjasama dengan Cardano ya, atau Cardano yang bekerjasama dengan Chainlink. Mungkin apakah Bro Juan bisa update sedikit tentang collaboration antara Cardano dan Chainlink supaya teman-teman di sini tahu juga. Iya, bisa Mas Ivan. Seperti hubungan dengan chain lainnya, sekarang Chainlink telah mengumumkan intent
untuk mengintegrasikan yang utama itu price feeds ke blockchain Cardano dan juga nantinya untuk mengintegrasikan VRF ke blockchain Cardano juga. Dari situ masalah kapannya akan selesai price fees atau VRF-nya saya nggak tahu, itu tergantung developer dan tergantung demand-nya juga. Makanya dari situ ini mungkin lebih dari pihak komunitasnya ya. Bila teman-teman di sini emang mengembari satu blockchain platform seperti Cardano dan banyak demand untuk developer-developer ini membuat aplikasi dari Cardano, dari situ tim akan mengevaluasi dan memprioritasasikan blockchain yang akan diintegrasikan. Tapi pengumumannya udah dirilis. Ya, jadi masih dalam proses ya ini berarti ya. Semoga segera selesai ya. Iya, semoga. Iya, malam hari ini kita juga ada Bro Dion dari Cardano Indonesia. Malam Bro Dion, apakah bisa on voice? Oke, jadi malam ini mungkin juga selain dari komunitas Cardano Indonesia, kita juga ada teman-teman dari Chainlink. Jadi nanti kalau ada pertanyaan juga untuk Cardano Indonesia, nanti kalau Bro Dion udah join bisa juga ditanyakan juga nggak masalah. Jadi kita bisa diskusi aja. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan aja. Kayaknya teman-teman ini pada antusias nih, Mas Juan sama Chainlink nih ya. Pertama kita akan langsung ke, ini ada 10 pertanyaan nih udah masuk nih. Oh, Jadi kalau banyak. mau minum dulu boleh nih, Mas Juan. Oke. Pertanyaan pertama ini dari Laxi Lars ya. Jadi fitur-fitur tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh di apps yang dibuat di jaringan blockchain atau juga bisa dipakai di apps di tipe jaringan terdesentralisasi lainnya seperti Holochain dan Directed Acyclic Graph. Ya, ini pertanyaannya. Iya, iya pastinya bisa. Jadi salah satu fitur dari Chainlink Decentralized Oracle Network ini bahwa Chainlink itu adalah blockchain agnostik. Artinya Chainlink tidak bergantung atau memihak spesifik blockchain, tapi kita bisa diintegrasikan ke blockchain manapun. Jadi dari pertanyaan ini sih lebih ke apakah Chainlink sudah diintegrasikan ke Holochain dan diintegrasikan dengan acyclic graph. Ya, tanya udah atau belum, dan kedua tergantung kapan atau belumnya. Soalnya dari sisi Chainlink, kalau integrasi segitu gampang dan tidak membutuhkan resources, pasti kita juga akan ada di semua chain. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi bisa, tinggal waktu dan ininya aja ya, kesepakatannya aja ya. Oke, yang kedua dari Roni Febriawan. Bisa diinfo sedikit mengenai arsitektur Chainlink sendiri seperti apa ya? Iya, pastinya bisa. Jadi tergantung. Jadi secara umum Chainlink itu adalah nama open source dan framework yang dipakai untuk membuat jaringan Oracle terdesentralisasi. Sepertinya pertanyaan ini lebih paling relevan untuk arsitekturnya price feeds. Jadi seperti yang tadi sudah ada di diagram bahwa price feeds itu diagregasikan dalam tiga layer. Pertama itu ya dari price data agregator yang menerima data dari exchange secara langsung. Dari situ agregator akan mengirimkan data mereka ke Chainlink Node Operator, dan Chainlink Node Operator itu akan mengagregasikan lagi data mereka dan submit ke smart contract. Jadi dari exchange ke agregator ke node operator diagregasikan lagi, dan akhirnya sampai ke smart contract atau aplikasi-aplikasi
langsung. Ya, semoga menjawab. Jadi ada 3 layer dari arsitektur price feed dari Chainlink ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ineke Catherine ya. Untuk proof of reserve, so far kan tuh hanya minta reserve snapshot di timing tertentu ya. Gimana caranya supaya kita tahu bahwa reserve it beneran ada permanen atau cuma di saat tertentu atau transient? Mhm. Iya, untuk informasi lebih teknikalnya, kayaknya itu kita bisa membuat bahasan yang lain. Cuman dari fitur proof of reserve, kita bisa membuat cryptographic signature bahwa benar itu data-data yang real time dari servernya langsung tanpa dimanipulasi atau tanpa any tampering done to it. Dari situ bisa di-provide langsung ke smart contract data. Iya, Cuman kalau mau lebih teknikalnya nanti saya bisa kirimin resources lebih lanjut. iya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tadi misalnya untuk dapat info dan sebagainya dan ingin join ke komunitas Chainlink, saya juga akan sharingkan link dari Telegram, link dari Telegramnya Chainlink ya. Jadi nanti mungkin bisa dapat informasi di sana. Ya, lalu juga saya akan sharingkan untuk link tree dari Cardano Indonesia. Jadi kalau teman-teman Chainlink juga sebaliknya pengen main-main dan juga bertanya lebih jauh tentang Cardano, juga bisa join ke Telegram kami ataupun ke Discord ya. Selingan promosi nih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Brody. Proof of reserve nantinya hasilnya apakah diakses di webnya Chainlink? Apakah aset reserve yang ditampilkan hanya aset yang menggunakan layanan Chainlink atau bisa juga dengan token-token lain atau aset fisik? Maksudnya apakah aset fisik juga mungkin Mhm. ya bisa juga kelihatan Iya, di proof of reserve? iya pastinya bisa. Jadi cuman bisa dibilang pertanyaan ini adalah ekstensi dari masalah Oracle. Bagaimana sih kita bisa meyakinkan atau memastikan bahwa aset fisik itu misalnya kita ngomongin gelasnya itu benar ada 2. Berarti harus ada data provider itu. Dan bila demand-nya emang cukup tinggi dan value-nya dari penilaian aset itu sangat berguna, pastinya akan ada data provider yang mau menjualkan data itu, atau mungkin lebih dari satu data provider. Dari situ kita bisa membuat data tersebut lebih redundant. Jadi jawaban singkatnya, iya, proof of reserve ini bisa untuk aset fisik juga dan tidak terlimit untuk aset digital. Iya, thank you ya. Seperti tadi mestinya kayak tadi ada beberapa project yang di-sharingkan juga tentang data delay pesawat. Itu kan juga data-data yang tersedia dengan open ya sekarang ya. Bahkan kita bisa tahu kapan flight kita di-cancel atau ada rescheduling dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin bisa dipakai juga secara nyata langsung diambil datanya dan diproses asuransinya itu ya. Saya seneng banget sih tadi. Soalnya kapan hari saya pernah kena song sama tiket pesawat. Jadi mesti ikut itu kayaknya. Ya sayangnya data ini udah banyak yang digital, tapi kenapa belum diimplementasikan secara lebih massal ya? Mm-mm. Kenapa masih proses klaim kalau penerbangan dibatalin atau delay masih manual Manual. dan kadang-kadang Yes. lama banget. 2 minggu. 14 hari kerja. Oke. Selanjutnya dari Bang Gorga mau tanya, boleh tahu aplikasi apa saja yang digunakan di dalam ekosistem Chainlink? Seperti apakah di Chainlink ada non-custodian wallet seperti Cardano? Sorry, saya kurang jelas ya pertanyaannya, Mas Ivan. Mungkin berarti Mas Ivan pertanyaannya gimana ya? Mungkin apakah memang di Chainlink juga ada wallet Chainlink seperti itu? Maksudnya selain layanan-layanan tadi, apakah ada kayak ini kali ya, wallet tertentu yang dipakai atau aplikasi-aplikasi yang dibangun dari Chainlink sendiri?
Iya, kalau dari Chainlink-nya sendiri kita tidak provide wallet apapun. Awalnya Chainlink adalah ERC20 token atau ERC677 yang punya call function. Cuman lagi Chainlink adalah blockchain agnostic. Jadinya walaupun tokennya itu ERC20, kita tidak bergantung oleh Ethereum, soalnya kita juga bisa migrate ke blockchain lainnya juga. Iya, jadi nggak ada wallet tersendiri, bukan seperti Cardano ya yang di atasnya kemudian membangun game dan sebagainya. Iya, oke. Selanjutnya Gerardo Martin. Bagaimana jika ada satu Chainlink node operator yang secara terus-menerus menyajikan data yang salah? Nah, tadi itu ya yang maksudnya ada hukuman dan akhirnya mengacaukan walau dalam bobot yang kecil pemrosesan data. Iya, jadi dalam mekanisme untuk mengagregasikan contohnya data harga, sudah ada mekanisme untuk mendetek outlier juga. Untuk secara otomatis data yang salah ini tidak akan dimasukkan, akan dianggap sebagai outlier, jadi tidak termasuk diproses lebih lanjut lagi. Untuk implementasi di Chainlink 2.0 ini, disitulah di mana jaminan yang mereka berikan, link yang mereka stake akan berperan. Bila mereka terus-menerus menyediakan data yang salah, mungkin mereka bisa dikenakan penalti dan yang lainnya. Nah, jadi ada penalti ya kalau terus-menerus memberikan data yang salah dari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke one gate system. Ini ya namanya one gate system. Masih penasaran dengan isu hangat proof of reserve? Semuanya penasaran ya. Sekarang saya juga penasaran Gate.io, is it aman KuCoin apakah? Karena kenapa nggak regulator tinggal bikin aturan bahwa semua checks kalau mau beroperasi harus public listed atau TBK, dan dengan public listed mereka harus disclose audited report yang dibuat oleh public auditor. Menurut Mas Mungkin Ivan nggak, juga gimana? mungkin bukan, maksudnya kaitannya langsung ke Chainlink ya, tapi lebih ke diskusi gitu ya. Tapi kan emang rata-rata project-project cryptocurrency atau blockchain kan kita justru mau terdesentralisasi ya, bukan kayak terkungkung dalam regulator satu negara tertentu ya. Kalau Mas Juan gimana? Iya, menurut saya sih masalah regulasi atau desentralisasinya itu mungkin masalah yang bisa panjang lagi ya, topik-topik untuk lain hari kayaknya. Cuman dari sisi teknologi sih atau pengimplementasian proof of reserve, audit dengan cara manual, walau eksternal dengan cara eksternal, hire perusahaan lain, atau internal audit juga ada loophole-nya juga. Saya habis baca-baca dari artikel bahwa SBF juga ngedesain backdoor di mana dia bisa ganti balance sheet dan reserve lainnya tanpa mengalert pekerjaan employee-nya mereka sendiri. Dan kedua, audit secara manual itu harus incremental atau ada waktunya. Jadi banyak juga kemungkinan, maksudnya salah satu centralized crypto exchange ini bisa melakukan loophole atau melewati loophole untuk melewati audit ini dengan transfer dari crypto exchange lain ke dia sendiri. Jadi gantian megang asetnya. Bila proof of reserve diimplementasikan dan diimplementasikan dengan banyak centralized exchange, mereka harus dengan real time mengetahui atau memiliki reserve yang cukup
untuk mengcover dana pengguna mereka. Iya, Jadi iya lebih benar. susah lagi. Mhm. Benar-benar. Hari ini ada pemindahan aset yang 400 juta itu juga rame juga ya. Iya, benar atau enggak sih kita nggak tahu ya Iya, iya. intentionnya, cuman Ya, jadi oke. bertanya-tanya. Ya, semoga nanti proof of reserve bisa juga jadi hal yang memberikan kita, terutama retail ya, kita yang punya transaksi di checks bisa juga punya lebih confidence dan kepercayaan kembali lah dengan kejadian beberapa hari. Oke, selanjutnya dari Jason Yapri. Izin nanya, data source of chain ini yang diekstrak setiap interval waktu tertentu atau bagaimana ya cara kerjanya? Dan bagaimana kalau API of chain-nya tiba-tiba bermasalah alias memberikan result yang tidak sesuai? Iya, jadi seberapa sering contohnya price feeds ini diupdate tergantung dari data point tertentu. Contoh tergantung dari jaringan mereka tertentu. Contohnya Ethereum USD banyak dipakai untuk banyak project dApps dan DeFi. Jadi mungkin interval waktunya itu setiap ini contoh aja setiap mungkin 10 detik atau mungkin thresh. Jadi ada dua mekanisme. Pertama waktu atau kedua threshold. Jadi bila ada pergerakan 0,5% atau mungkin untuk price headline-nya mungkin 1% atau setiap 10 detik versus 5 detik. Tadi saya juga lupa announcement, Chainlink juga baru mengumumkan produk baru, low latency Oracle solution untuk market derivatif. Jadi yang kita ketahui market derivatif itu derivatif sangat sensitif akan pergerakan harga Benar. dan interval untuk data tersebut. Jadi kita baru umumkan solusi untuk untuk developer yang membuat decentralized derivative market yang dimana kita bisa memasukkan data beberapa data point sub 1 second atau sub 1 detik. Jadi bisa sangat cepat untuk melikuidasi atau untuk memproses transaksi tertentu. Benar nih. Kalau transaksi aset-aset derivatif memang harus cepat ya. Kadang ditinggal ke Iya. toilet aja udah liquid. Ya, oke. Sorry Mas Ivan, tadi ada bagian keduanya yang saya Oh, ada belum bagian jawab ya. kedua. API-nya Iya, off. Heeh. iya. Kalau tiba-tiba bermasalah, itulah tujuannya kenapa kita mempunyai 3 layer tersebut dan meminta atau memasukkan data dari banyak agregator dan bukan hanya satu saja, membuatnya redundant. Jadi bila satu API rusak, masih banyak yang lain yang bisa diandalkan. Iya, oke. Thank you untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Bro Jason ya. Oke, ini Bang Gorga Siagian. Kan tadi dibilang di Chainlink VRF itu menggunakan nomor acak supaya dapat diverifikasi untuk aplikasi Web3. Bagaimana caranya mungkin generate nomor acak ya Iya, dengan Chainlink iya. VRF. Actually ini pertanyaan yang bagus banget dan kita ada rencana untuk dalam bulan Desember deep dive service Chainlink satu demi satu dari private ke VRF dan membahas lebih teknikal lagi bagaimana sih kok bisa diverifikasi nomor acak ini. Dan jawaban singkatnya itu adalah untuk mendapatkan nomor acak melewati VRF ada on-chain component dan ada off-chain component juga. On-chain component itu adalah salah satunya dari hash block di mana smart contract mengirimkan request untuk nomor acak tersebut dan off-chain component ini disediakan oleh node operatornya.
Jadi dua komponen ini melalui proses kriptografi yang lainnya akan membuahkan nomor acak yang bisa diverifikasikan oleh proyek tersebut. Secara lebih detailnya, teknikalnya, di exact process kita akan ngebahas dalam online event yang kita akan adakan dalam bulan Desember di Telegram. Oke, wow, menarik ya. Jadi teman-teman yang mau join, tadi linknya udah di-share, jadi teman-teman bisa join juga supaya nggak ketinggalan informasi ya, bulan Desember nih ya. Oke, kita akan menuju pertanyaan selanjutnya. Kayaknya pertanyaan semuanya tentang channeling nih, teman-teman yang excited tuh, tahu ya. Karena ada banyak hal yang diupdate dan juga ada banyak hal dan layanan baru yang lagi rame dibicarakan hari ini ya. Dari Febrian Rendak, yang pertama, siapa yang menentukan sumber data dan informasi dari Oracle tersebut? Question pertama ya, Iya, menentukan sumber data, informasi dari tersebut. Jadi kembali lagi bahwa Chainlink itu adalah framework dan open source. Jadi biasanya tergantung karena ini hanyalah framework dan juga sangat adaptable. Project bisa memilih level dari kedesentralisasian atas data yang mereka butuhkan. Contohnya bila decentralized DeFi apps ini mengamankan, contohnya 10 triliun dolar dan membutuhkan data-data yang sangat aman, mungkin mereka project ini bisa membuat requirement bahwa node operator ini membutuhkan minimum 50 data source dan minimum membutuhkan 50 node operator yang mengirimkan untuk satu data input. Jadi tergantung demand-nya. Sangat bisa di request tergantung permintaan oleh setiap project. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah ada metode untuk mengkurasi data tersebut? Let's say ada komite atau community yang menentukan atau kurasi data dan sumber apa saja yang layak dimasukkan ke Oracle. Iya, jadi semua itu telah disolusikan, bahasanya apa ya? Semuanya sudah didesain dalam option reporting dan dari mekanisme pengagregasian data dari level market, data aggregator, dan maupun node operator, dan melalui lewat OCR. Jadi semuanya itu didesain oleh tim Chainlink Labs. Dan seperti yang tadi saya bilang, ada dua level waktu yang namanya itu heartbeat, dan dua threshold untuk seberapa sering harga mau diupdate, karena untuk mengupdate harga dan kirim ke smart contract juga membutuhkan biaya. Itu tergantung project-project yang membutuhkan. Lebih banyaknya project dan lebih banyak nilai yang mereka amankan, lebih sering, dan threshold-nya juga lebih tipis supaya data yang dikirim lebih akurat lagi. Iya, oke. Pertanyaan ketiga ini banyak pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai user bisa memvalidasi data tersebut akurat sesuai dengan keadaan real di dunia nyata? Ini saya bisa kirim sih. Ini cuman front end-nya aja. Yang pasti ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan data yang dikirim ke smart contract-nya, tapi ini jadi sebagai representasi Gambaran. visual. Yes. Oke. So dari di website ini yang baru saya share, tinggal klik saja price pair apa aja yang Anda tertarik, dan bisa melihat node operator apa saja yang menyediakan harga tersebut, dan the latest update data yang mereka kirimkan ke smart contract itu apa, dengan yang cukup real time ya. Ini ya jadi ya. Iya.
Coba boleh klik ke ETHUSD. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat node operator apa aja yang menyupport price pair ini. Dan kita bisa melihat jaringan yang pakai price pair ini dan deviation threshold-nya itu seberapa sensitifkah kita mau mengirim update. Bila threshold-nya sudah di cross, akan dikirimkan update. Dan kita bisa lihat bahwa ETHUSD ini price pair yang populer, makanya deviation threshold-nya itu 0%. Iya, ini ya, trigger parameter. Ya, teman-teman boleh juga lihat dan buka-buka sendiri. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh tanyakan lagi. Dari interesting kita bisa lihat. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Crypto Hodler. Izin nanya, saya masih sangat awam dengan Chainlink. Pertanyaannya sederhana aja, native wallet apa yang digunakan untuk menyimpan koin Link dan bisa melalui wallet MetaMask atau wallet sejenisnya? Iya, untuk Ya, sekarang Chainlink ini ERC20, jadi bisa di Ethereum, di Ethereum wallet, dan yang pastinya juga MetaMask bisa dipakai. ya. Saya kemarin coba ini untuk mau ikutan stakingnya pakai MetaMask juga kemarin. Masih Iya. open nggak ya Mas ya? Oh iya, pasti. Stakingnya masih open, dan stakingnya itu akan dirilis bulan Desember ini. Jadi sebenarnya rencana saya sih untuk teman-teman di sini, saya mau undang, soalnya dalam 2 minggu ke depan ini saya mau ngadain online event untuk ngebahas lebih lanjut tentang link staking dan informasi-informasi untuk komunitas mengenai staking untuk yang tertarik. Boleh dong. Nanti kalau ada infonya, teman-teman bisa join juga ke komunitas Chainlink, atau nanti kalau ada infonya bisa kasih ke saya. Nanti saya forwardkan supaya teman-teman yang pengen juga join di staking ataupun event-event di Chainlink Indonesia juga boleh ya. Jadi semoga kita bisa inilah punya relasi dan persaudaraan lah antara komunitas blockchain dan juga Pasti. ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Benedito Susuranto. Apakah jaringan Oracle desentral yang memiliki sedikit node bisa dikatakan desentral? Menurut Anda bagaimana kita bisa menyatakan bahwa sebuah jaringan Oracle itu decentralized? Iya. Definisi dari desentral ya. Pertanyaan bagus banget. Semuanya dari saya ngelihat dari filosofi desain kedesentralisasian blockchain maupun Oracle, semuanya sebenarnya tergantung kebutuhan dan tergantung demand dari project tersebut ya. Contohnya misalnya kita membutuhkan data eksternal untuk gaming, di mana stake atau upkeep atau reliability dari project tersebut itu tidak terlalu penting, atau bahasa kasarnya kalau misalnya gamenya mati nggak ada masalah. Mungkin dari situ kita cuma butuh 1 atau 2 node operator cukup, tapi sistem yang memproses contohnya aktivitas perbankan atau keuangan untuk individual, untuk perusahaan, di mana banyak orang bergantung untuk kehidupan sehari-hari juga. Di situ mungkin kita mau lebih banyak lagi dan garansi yang lebih tinggi. Ya, jadi disesuaikan ya tentunya ya dengan traffic. Ya, kalau saya pribadi sih untuk ngejawab, menurut saya saat poin apa ya kita bisa bilang bahwa jaringan itu terdesentralisasi, bahwa saat jaringan tersebut
mempunyai karakteristik di mana hacker atau orang yang berniat jahat itu udah tidak masuk akal lagi untuk menyerang jaringan itu secara ekonomik ya. Jadi contohnya, maksudnya secara belak-belakan, apakah mungkin untuk nge-hack blockchain, contohnya Bitcoin atau Ethereum lainnya, bisa aja kan, cuma membutuhkan resources yang sangat banyak, di mana mungkin udah nggak masuk akal untuk menyerang blockchain tersebut. Menyelesaikan teka-tekinya itu ya. Iya, iya. Iya, ini kayaknya nyambung juga pertanyaan selanjutnya ini dari situ. Ada berapa node operator yang ada di blockchain-nya Chainlink? Dan kalau kita mau staking di Chainlink, apakah ada periode terkunci tertentu untuk kita staking? Iya, pertama pertama ada beberapa node operator yang ada di blockchain Chainlink. Yang saya mau klarifikasi bahwa Chainlink itu bukan blockchain. Chainlink itu adalah jaringan Oracle. Oracle itu adalah bisa dibilang jembatan antara blockchain dan dunia luar, atau blockchain dan blockchain lain. Jadi Chainlink sendiri tidak punya blockchain ya. Kita tidak punya infrastruktur di mana kita masukin data dan ngebuat chain tersebut. Jadi Chainlink bukan blockchain. Dan ada beberapa node operator yang ada di blockchain Chainlink. Lagi Chainlink itu open source dan framework, jadi sebenarnya siapapun bisa menjadi Chainlink node operator. Jadi susah dibilang seberapa banyak total Chainlink node operator. Cuman dari website yang tadi, tergantung data apa yang diinputkan ke blockchain, kita bisa lihat node operator apa aja yang aktif menyediakan data tersebut. Dan tidak semua node operator itu menyediakan semua data juga. Jadi kadang-kadang ada price pair yang node operatornya lebih sedikit di antara price pair yang lainnya juga. Iya, kalau staking itu apakah ada lock periodnya untuk Iya, bertemu? iya, untuk versi 0,1 akan ada lock periodnya, dan detailnya akan kita kasih beritahu lebih ke komunitas lebih lanjut saat sudah diumumkan. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman masih mau daftar masih bisa ya. Aldi Patria, apakah ada Chainlink services di Web2 application? Iya, good question juga. Kita mikir karena Chainlink bergerak di bidang Oracle blockchain, service-nya dipakai untuk Web3 ya. Cuman sebenarnya service-service yang Chainlink provide juga bisa digunakan untuk Web2. Yang paling gampangnya, yang paling applicable contohnya VRF. Kemarin ini baru aja kan ada lotre di Amerika, Powerball, yang hadiahnya 1,9 miliar dolar. Nah, bisa aja secara gampang bisa implementasiin VRF kalau mereka mau untuk membuat nomor acak tersebut. Jadi bisa. Cuman apakah dipakai? Yang pasti lebih banyak aplikasi-aplikasi Web3 yang memakai service Chainlink. Dan bukannya VRF aja, tapi juga contohnya Proof of Reserve dan Web2 application yang mau meminimalisir kebutuhan atas kepercayaannya mereka bisa menggunakan Chainlink juga. Ya, jadi bisa ya, dan ada juga bidang orang-orang yang atau industri di Web2 yang juga bisa memakai daripada layanan dan jaringan dari Chainlink ya. Oke. Selanjutnya Wibi, boleh share untuk tools atau app yang sudah di-develop di Chainlink. Lalu Iya, untuk mungkin jadi node operator Chainlink ada spesifikasi hardware yang perlu di-prepare kah? iya. Jadi untuk tools and application secara langsung sih boleh lihat dokumentasinya ya. Bisa dibilang Chainlink ini kan bergerak di bidang di bidang Oracle blockchain. Kita bagian dari infrastruktur layer
yang memungkinkan developer untuk ngebuat aplikasi-aplikasi lain lebih canggih. Jadi kalau misalnya Wibi tertarik untuk develop Chainlink untuk decentralized application, bisa langsung lihat website-nya. Ini saya akan share juga. Ya. Touching that link. Dan apakah untuk Node operator, apakah perlu ada hardware tertentu? Iya, yang pasti ada spesifikasi hardware tertentu, dan yang pastinya tergantung juga blockchain masing-masing. Tidak semua blockchain setiap blockchain mempunyai block production time yang beda juga. Ada yang 10 menit, ada yang dalam 10 detik. Jadi tergantung seberapa sering dibutuhkan Chainlink node tersebut untuk mengirimkan data, yang pastinya membutuhkan hardware lebih canggih juga. Iya. Ini kalau dibuka ini juga ada di sini dijelaskan di doknya. Tentang node operator. Jadi bisa dibaca-baca dan dipelajari di link yang udah kita berikan sama Perjuan ya. Thank you. Oke, sedikit lagi. Anthony, apakah Chainlink nantinya akan support search engine blockchain seperti The Graph atau hanya akan fokus ke data eksternal? Untuk search engine, iya, Graph yang bergerak di bidang infrastruktur juga, ya udah lagi ngerjain ini ya, search engine juga. Jadi untuk sekarang sih saya jawabannya mungkin tidak. Saya juga belum ada dengar lagi dari tim developer juga bahwa mereka akan mengembangkan itu, tapi juga bisa dibilang bahwa fokus kita bukan hanya ke data eksternal ya. Kita juga ada proses namanya, kita juga ada tadi FSS, Fair Sequencing Service, di mana Oracle bisa dipakai untuk mengeliminasi MEV atau Maximal Extractable Value, dan kita juga lagi mengerjakan CCIP, ya bisa dibilang data eksternal, cuma dari data blockchain ke blockchain lainnya juga. Ya, jadi bukan cuma data eksternal ya sebenarnya ya. Oke, ini network fee menggunakan Ether atau native token Chainlink untuk jalan di jaringan. Iya, network fee. Jadi peran dari Chainlink itu kan untuk memasukkan data ke smart contract. Smart contract ini berjalan di blockchain tertentu, contohnya di Cardano atau di Ethereum atau di Avalanche. Yang pastinya untuk mengirimkan data tersebut ke smart contract itu harus membayar network fee di dalam bentuk token blockchain tersebut. Tapi saya mungkin mau touch on Chainlink crypto economics sendiri. Jadi the link token itu dipakai untuk membayar node operator atas service yang mereka sediakan. Jadi project-project yang mengintegrasikan VRF atau price feeds, proof of reserve atau yang lainnya harus membayar node operator dalam bentuk token link. Ya. Oke, pertanyaan mungkin terakhir karena waktu kita sudah habis dan oke, ini OneGate system. Apakah nanti Chainlink akan support network Lightning buat BTC? Iya, sebenarnya saya udah pernah lihat juga ada project dari IOV Labs RSK yang mau mengimplementasikan smart contract di Bitcoin Network juga. Jawabannya apakah nanti Chainlink akan menyupport? Saya nggak bisa jawab itu. Yang pasti bila ada demand dan ada developer yang mau mengembangkan aplikasi di situ, pas Chainlink akan yang pasti mengevaluasi dan mau Menyambut juga baik di situ. Iya, pasti. Welcome. Yes. Ya, oke. Thank you buat teman-teman yang udah bertanya. Wah, kita menghabiskan waktu panjang sekali hari ini dan banyak pertanyaan, hampir 2 jam ya.
Thank you buat semua teman-teman yang sudah terlibat. Thank you buat Mas Juan yang boleh menjawab semua pertanyaannya ya. Eh, Oke, sebelum kita berpisah dan kata penutup, kita mau memberikan giveaway buat teman-teman yang udah bertanya ya. Ini beberapa nama yang udah masuk dalam pertanyaan. Ada 3 penanya yang akan mendapatkan ada masing-masing 25 ya, 25 EDA ya. Oke, kita shuffle dulu untuk 3 pemenang penanya. Ya, untuk Laksi Lars, apakah masih ada bersama dengan kita? Masih ada nggak ya? Kalau nggak ada, kita ini. Oh, masih ya, oke. Kita remove ya. Oke, congratulations. Kita ke teman-teman yang beruntung kedua. Wibi. Ya, apakah ada sama-sama dengan kita? Wibi boleh chat di sini. Oh, Wibi udah. Oh, ada hadir ya. Kirain udah ini ya. Nanti tolong address Cardano-nya ya di ini ya, dibagikan. Oke, yang terakhir mendapatkan 25 EDA. Abal Ebel ya. Semoga nggak salah ini namanya. Apakah hadir? Masih stay sama kita? Alhamdulillah ya. Congratulations buat 3 penanya yang mendapatkan 25 EDA masing-masing. Silakan mengirim address Cardano-nya kepada saya, bisa di Zoom ini maupun juga bisa di nanti teman-teman pas masuk ke komunitas Cardano Indonesia ya, untuk bisa juga ketemu sama saya di sana ya. Sekali lagi saya share link Telegram untuk Chainlink Indonesia sama Cardano Indonesia ya. Oke, jadi AMA with Crosschain Communities ini diadakan supaya terjalin adanya persahabatan dan kita lebih memperkaya diri kita, komunitas kita masing-masing sehingga kita bisa belajar satu sama lain. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian. Mungkin Mas Juan ada kalimat penutup atau paragraf boleh Mas, 2-3 kalimat tuh menutup dan menyimpulkan. Panjang lebar Iya. tadi cuma boleh 3 kalimat penutup. Iya, pertamanya makasih banyak Mas Ivan dan dari komunitas Crossing juga udah ngadain event ini dan menyediakan peluang untuk sharing informasi tentang Chainlink ya. Dan untuk teman-teman di sini, terima kasih juga udah meluangkan waktu dan udah mau belajar tentang Web3 dan khususnya Chainlink. Saya senang bisa ketemu teman baru dan semoga dengan informasi yang teman-teman mendapatkan hari ini lebih terinspirasi lagi dan lebih di-encourage untuk selalu lebih belajar lebih banyak lagi tentang Web3 karena despite everything yang udah terjadi dalam minggu ini, ups and down, kita masih aja we're very early gitulah. Dan untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang Web3 secara umum atau Chainlink, saya mau invite untuk join komunitas Chainlink Indonesia sekali lagi untuk stay up to date juga untuk development Chainlink ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Juan dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung. Bulan depan kita akan ada lagi AMA with Crosschain Community with Harmony dan juga Januari sama Near Protocol. Jadi ditunggu untuk publikasinya. Sampai jumpa di event selanjutnya. Selamat malam semuanya.